Doa saya yang selalu saya panjatkan itu peternakan ini harus lebih besar, menjadi tulang punggung lingkungan lah. Jadi kenapa salah satu saya pengen beternak? Ya quality time, maksudnya waktu dengan keluarga. Karena saya lihat di kehidupan saya itu anak-anak atau orang-orang yang sukses, saya lihat waktu bersama keluarganya dari seorang orang tua itu banyak. Perkenalkan, nama saya Esa Bambang. Jenis usahanya yang saya kembangkan di sini peternakan bebek petelur. Jadi saya jual telurnya. Lokasinya ada di Meriunan, Ngemplak, Yogyakarta. Sebelumnya saya itu bekerja di bidang pengeboran minyak dan gas di industri oil and gas di salah satu perusahaan multinasional. Kenapa saya pindah ke peternakan? Saya itu seperti mencoba untuk lebih slow living yang pertama, yang kedua ya memang kita nggak bakal mungkin kan bakal bekerja terus, keluar terus sampai tua. Jadi saya putuskan mulai dari sebelum umur 40 harus sudah buka usaha yang kira-kira bisa menunjang ekonomi ke depannya. Awal-awalnya sih saya memilah-milah hampir semuanya ya. Saya pelajari ketika saya masih bekerja, di waktu senggang saya pelajari kira-kira saya mau ngapain, mau bisnis apa, apakah di dunia teknik lagi atau industri yang lainnya. Akhirnya saya milih peternakan karena di situ juga banyak waktu senggang untuk quality time dengan keluarga. Terus juga saya pelajarin akhirnya di peternakan. Dari beberapa peternakan itu kayak seperti puyuh, ayam, domba atau kambing atau sapi. Akhirnya saya milih ke bebek karena yang pertama saya pikir tingkat resiko kematiannya lebih kecil. Di samping itu komoditas telur bebek juga masih mungkin pada saat saya buka masih agak jarang, mungkin sekarang udah banyak, tapi kebutuhannya memang masih banyak. Jadi saya nggak terlalu pusing lah. Sebenarnya komoditas ayam itu lebih banyak, tapi saya belum bisa mempelajari secara detail tentang gimana cara menangani resiko kematiannya, itu aja sih. Pertama kali mulai saya bertahap karena saya pikirannya gini, kalau ngambil di bawah 100 atau di bawah 200 itu kan terkait ongkos kirim bebeknya. Jadi saya pikir alangkah lebih hematnya mungkin kemarin pada awal itu saya bangun itu di 300 ekor. 300 ekor pertama, yang tahap pertama 300 ekor, yang tahap kedua baru ditambahin 200 ekor lagi. Jadi totalnya yang punya saya ini 500. Pada saat di 500 baru kita belajar cara mengatur pakannya seperti apa, langsung cash flow-nya itu gimana. Jadi baru kerasa itu di 6 bulan pertama. Jujur aja, saya lebih banyak referensi dari sosial media ya, atau di dunia digital. Nyarinya di mana, itu saya udah browsing aja, modal kepercayaan aja lah. Jadi nggak langsung, wah ini kita langsung survei. Sebenarnya alangkah lebih bagusnya itu kalau misalkan kita langsung survei ke lokasi. Karena saya ngambil bibit bebek Mojosari, ya saya by area aja. Jadi saya searching di sekitaran Jawa Timur. Langsung saya beli by online, saya cek pas barangnya datang, saya cek. Ya sebenarnya masih 50-50 juga, tapi dengan modal kepercayaan itu insya Allah lah. Yang penting percaya dulu kalau kita mau bisnis. Saya buta referensi, sebenarnya saya cuman ngelihat dari beberapa contoh di sosmed, kandang seperti apa sih yang ideal. Ya makin seiring berjalannya waktu ya ternyata jujur aja kandang masih kurang efektif dan efisien. Ada beberapa spot yang harus diperbaikin, tapi seiring berjalannya waktu nanti kita makin diperbaikin. Saya satu kandang itu, satu skat itu isi 200. Jadi totalnya itu kalau nggak salah per sekat itu 5 kali 10 meter. Jadi sekitar 50 meter persegi isi 200. Modalnya karena saya orang teknik mungkin ya. Jadi bangunan ini saya untuk struktur kayunya ini kita pasang sendiri. Ya dibantu sama teman-teman sih. Atapnya itu habis sekitar 30 jutaan. Strukturnya itu maksudnya tiangnya ini tuh habis 10 juta tiangnya.
sama bangunan-bangunan buat pendukungnya itu sekitar 10 lah, sama bor. Ya paling kalau nggak salah itu 50 sampai 70 juta untuk kapasitas 1000 ekor. Ini saya siapin untuk kapasitas 1000 ekor dulu. Jadi mau menuhinnya kapan, yang penting kapasitasnya dulu kita ini. Jadi untuk cash flow pakan itu sangat-sanat terasa banget sih. Terus kita nggak tahu nih referensi pakan yang bagus yang kayak gimana, kadar proteinnya yang bagus itu seperti apa. Jadi ada banyak faktor. Jadi misalkan kayak faktor lingkungan itu mempengaruhi pakannya dia. Terlalu banyak protein itu nanti hasilnya seperti apa, terlalu sedikit proteinnya hasil seperti apa. Jadi kandungan pakannya juga harus pas, harus sesuai gitu. Nah, kalau sekarang sih sebenarnya belum, tapi udah merasa puas dan udah mulai stabil. Tadinya kan fluktuatifnya jauh sekali, tapi mulai sekarang udah mulai intens, maksudnya udah mulai stabil telurnya. Cuma sedikit stres misalkan kayak lagi pakan habis banyak, harganya lagi turun. Seperti misalkan ada beberapa buy moment, seperti pasca hari raya biasanya kan, sebelum hari raya memang harganya naik, ntar pas hari raya itu, habis hari raya itu harganya mulai turun. Sementara kebutuhan pakannya kadang suka naik. Terus kalau pergantian musim itu dia telur turun tapi pakan habisnya tetap sama. Maksudnya produksi telurnya turun, kayak gitu-gitulah. Sebenarnya hampir nyerah tuh enggak, cuman gimana sih cara ngakalinnya gitu aja. Lebih ke deep think aja, maksudnya mikir lebih dalam pada saat-saat tertentu aja. 75-25, jadi saya komposisikan pakan pabrik itu 75%, langsung pakai fermentasi itu 25%. Saya pakai fermentasi bekatul, dikasih mikroba, langsung kita biarin dulu sampai jadi kayak tape gitu, baru kita campurkan 75-25 campuran. Dari 1 bulan dari bebek datang mungkin stres atau ganti pakan, 1 bulan baru mulai telur pertama. Paling lama itu ya, paling lama 1 bulan. Ada yang 2 minggu, yang di tahap kedua itu 2 minggu, 1 minggu sampai 2 minggu. Ya mulai dari 1-2 butir dulu gitu. Tapi pakan tetap puncak itu kemarin di 80%-an, 83-84 itu di 1 bulan 2 bulan pertama. Kalau saya itu selalu dikasih seperti kayak ada jamu, kita beli udah. Kebenaran ada temen jualan kayak jamu ternak kayak gitu, bahan-bahan dari palawija kayak gitu, akar-akaran udah diolah. Ya kita pertama sih trial and error juga, maksudnya nggak percaya, wah iya apa, tapi setelah kita coba ya bebek lebih sehat, makannya lebih sedikit, tapi kapasitas telurnya tetap dengan yang standarnya. Mungkin kalau misalkan yang sering ya, yang beberapa bebek lebih dari, maksudnya masih di bawah 10 sih, lebih dari 2-3 itu yang bengkak pipinya itu ya, kita tusuk aja pakai jarum, dikeluarin lendirnya. Dia kayak ingus, nggak bisa keluar aja sih sebenarnya. Terus kemarin ada yang leher sampai melintir itu ya langsung disembelih, katanya itu udah nggak bisa diselamatkan lagi, makanya langsung disembelih. Sampai saat ini masih di bawah 5%. Dari awal aja saya itu mau usaha telur bebek, saya nggak tahu mau jual di mana. Saya nggak tahu mau jual di mana, siapa yang beli. Ya saya ya lillahi ta'ala aja, maksudnya ya udah, ntar Allah yang ngatur gitu loh. Percaya aja, kita husnuzon aja. Jadi saya tuh nggak pernah berpikir ini nanti mau gimana, ya udah nikmatin aja dulu prosesnya, dikembangin. Gimana caranya kita kasih produk yang terbaik, insya Allah pasti nanti ada yang beli. Yang penting usaha aja kita, mau iklan, langsung mau dari mulut ke mulut, seperti apa treatmentnya. Apalagi di dunia digital sekarang kita nggak perlu khawatir terkait masalah marketing ya. Pokoknya kalau teman-teman di sini mau mulai usaha ya udah lakukan aja dulu, lakukan yang terbaik dulu lah, sampai all out. Ketika kita gagal, coba lagi, kita gagal, coba lagi. Ini trial and error terkait masalah makanan aja udah beberapa kali, ada yang sampai ngedrop, langsung pakannya berubah-berubah. Ya selama kita masih bisa menanggulangin itu, ya udah keep spirit aja, maksudnya nggak usah nyerah di tengah jalan lah, karena prosesnya masih panjang. Jujur aja, karena saya dari dunia teknik langsung ke peternakan, referensinya sedikit, nggak ada teman. Maksudnya mungkin saya sedikit introvert, jadi nggak terlalu pandai bergaul keluar yang langsung bisa ngomong. Jadi agak ya udahlah, kita coba aja dari pengalaman yang ada. Sebenarnya saya banyak catatan khusus di
smartphone saya, wah ini masalahnya ini kayak gini nih, masalahnya begini dari bulan pertama sampai sekarang. Itu masalah-masalahnya masih ada. Kalau terkait masa penjualan, saya nggak terlalu khawatir. So far ya lebih stabil lah. Walaupun memang harga tuh fluktuatif, jadi so far masih stabil, masih oke. Langkah yang pertama tuh kita harus nyari referensi yang banyak. Ya jangan malu bertanya. Kelemahan saya mungkin karena malu bertanya sih. Kelemahan saya jujur aja, weakness-nya itu di malu bertanya ketika, apalagi dengan orang yang tidak kenal. Saya berpikir takutnya kalau aku nanya ini ganggu nggak ya gitu kan. Terus nyari referensi sebanyak-banyaknya lah. Overconfidence, terlalu percaya diri, wah ini bakal hasilnya bagus. Kita belum tahu ilmu dasarnya tapi kita udah terlalu percaya diri, wah ini hasilnya bakal bagus, ini bakal untung banyak, ya pokoknya yang positif-positif. Terlalu banyak yang positif juga sebenarnya nggak bagus, jadi ntar ekspektasinya terlalu tinggi, hasilnya di bawah, nah itu kurang bagus. Tapi kalau misalkan standar pakan kita bagus, apa kita bagus, hasilnya belum bagus, itu banyak faktor lagi. Jadi kalau menurut saya yang paling bermasalah itu kalau maksudnya kepercayaan diri yang berlebih aja sih. Jadi percaya diri boleh, tapi ya yang sesuai dengan ini aja lah. Oh, kalau misalkan silakan aja datang di Google Maps itu ada Wisesa Farm, langsungnya di sekitaran Meriunan, dekat SMP Salman Al Farisi. Ada nomor teleponnya di bawah ini. Harapan saya ke depannya, doa saya yang selalu saya panjatkan itu, peternakan ini harus lebih besar, menjadi tulang punggung lingkungan lah, minimal tulang punggung lingkungan untuk membangun ekonomi dari daerah. Insya Allah kalau bisa kita perbesar lagi ketika memang sudah memahami pasarnya, sudah memahami pengolahan peternakannya, lebih paham lagi, kita bakal ekspansi. Sebenarnya cita-cita saya itu punya counter one stop egg. Jadi semua jenis telur konsumsi itu kita jual di satu tempat. Jadi tersebar di beberapa daerah gitu. Jadi kita kalau bisa ya bermitra aja. Jangan saya pengennya tuh nggak ada persaingan. Jadi kita saling bahu membahu untuk menyelesaikan masalah rantai distribusi terkait telur konsumsi. Misalkan mau ada yang telur bebek bisa cari di satu tempat, telur puyuh, telur ayam. Ya, jadi nggak perlu nyari-nyari, nyari telur puyuh di sini, ada telur ayam di sini, ada telur bebek di sini. Ya kita kalau bisa mau dibuat jadi satu tempat. Terus harapannya buat pemuda-pemuda, anak-anak muda, sebenarnya keluarga yang baik itu bakal ada ketika waktu dengan keluarga itu banyak. Jadi kenapa salah satu saya pengen beternak, ya quality time, maksudnya waktu dengan keluarga. Karena saya lihat di kehidupan saya itu anak-anak atau orang-orang yang sukses, saya lihat waktu bersama keluarganya dari seorang orang tua itu banyak. Dan jangan ragu untuk beternak. Selain peternakan juga dengan modal yang seminimal mungkin, bisa juga dengan pendapatan yang besar. Selain itu juga namanya barang konsumsi itu bakal dikonsumsi tiap hari, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Dengan beternak itu kita bisa memajukan ekonomi keluarga, terus ekonomi lingkungan kita dengan skala yang lumayan cukup bagus. Dan penghasilannya juga nggak kalah sama yang kantoran, karena saya sudah membuktikan sendiri. Ya walaupun dengan UMR daerah mungkin agak di atas sedikit kadang-kadang tiap bulan, atau hampir 2 kali lipat tiap bulan dengan skala yang masih kecil seperti ini, apalagi dengan skala besar. Maksudnya jangan minder teman-teman ketika jadi seorang peternak. Wah, peternak aja, cuman kerjanya sebagai peternak cuman ngangon ini ngangon itu. Saya rasa peternakan adalah tulang punggung ekonomi. Kalau nggak ada peternakan kita nggak bisa makan yang enak gitu loh.